Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Sehat? Dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah, perlu kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sebelum lanjut, Bapak minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas untuk berdoa sebelum belajar. Pada ketua kelas silakan. Siap, berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda. Semoga dengan pembacaan doa tadi lancarlah acara kegiatan PBM kita hari ini. Kemudian Bapak perhatikan ada bajunya yang kurang rapi, tolong dirapikan. Kalau ada mejanya kurang lurus, luruskan. Kalau ada sampah yang bertebaran di dekat meja, silakan dipungut. Udah bersih? Udah ready? Udah ya. Kemudian Bapak mau pengambilan absen. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Kemudian Bapak mau bertanya kepada Ananda semua. Sebagai pelajar, apa motivasi kita yang berkaitan dengan tanggung jawab? Nah, apa motivasi Ananda? Apa motivasinya sebagai pelajar? Belajar dengan sungguh-sungguh. Yakin bahwasanya belajar itu adalah kebutuhan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita sebagai siswa yang memiliki rasa tanggung jawab. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Itu motivasi kita. Kemudian minggu lalu apa pembahasan kita? Tentang bekerja. Nah, itu dia, bekerja keras. Sekarang materi kita adalah tentang tanggung jawab. Nah, antara materi yang lewat dengan yang sekarang itu kira-kira ada enggak hubungannya? Nah, bagaimana hubungannya kerja keras dengan tanggung jawab? Apa kira-kira? Nah, setiap apa yang kita kerjakan harus bertanggung jawab. Nah, itu pendapat kelompok A. Kelompok B gimana? Dah, sepakat kita? Kalau hubungan kerja keras dan tanggung jawab itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena setiap pekerjaan selalu berkaitan, ibaratnya dengan koin. Timbal baliknya itu saling berhubungan. Oke. Baik Ananda semua, pada kesempatan kali ini yang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini dia, sesuai dengan materi kita bertanggung jawab yang Bapak merahkan ini. Nah, apa? Peserta didik atau Ananda semua diharapkan dapat mengonsepkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa sendiri. Jadi awak bisa membuat suatu konsep pemahaman apa itu tanggung jawab menggunakan bahasa sendiri. Nah, yang kedua yang diharapkan setelah Ananda mempelajari ini adalah Ananda bisa menelaah dalil yang berhubungan dengan tanggung jawab, di mana dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 36. Nah, itu telaahnya nanti apa isi kandungan yang terdapat pada surah Al-Isra ayat 36. Nah, jelas ya? Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang Bapak mau berikan pertanyaan pretest kepada Ananda. Ini hanya diminta kemampuan analisis Ananda. Pertanyaannya adalah, ada seorang anak yang setiap hari harus berjalan kaki menuju sekolah, sehingga mengakibatkan dia harus terlambat ke sekolah. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan anak tersebut supaya tidak terlambat ke sekolah sebagai bukti adanya rasa tanggung jawab sebagai siswa? Oke.
Pergi lebih awal, Pak. Pergi lebih awal. Yang lain? Tidur lebih cepat, Pak. Tidur lebih cepat. Dari sebelumnya. Oke, jadi jawabannya adalah jangan tidur larut malam, kemudian datang lebih bagus. Sebagai bukti dia ada rasa tanggung jawab sebagai siswa. Ananda, pada kesempatan kali ini materi kita itu membahas tentang tanggung jawab. Dalilnya Al-Isra ayat 30 Nah, kemudian Bapak telah membagi kelompok pada pertemuan yang lalu. Kita masih menggunakan kelompok yang sama ya, kelompok A dan kelompok B. Tetapi posisi siswanya diganti. Ya. Jadi lebih terkesan ada persaingannya di sana, kompetisinya, ya. Kalau kelompok A, ini dia orangnya, siapa saja? Ini dia, tidak ya, posisinya berbeda. Ini dia. Tugas kelompok A adalah mengonsepkan makna tanggung jawab. Yang kedua, membuat rumusan masalah dan hipotesis. Yang ketiga, menelaah dalil tentang tanggung jawab. Nah, ini sama. Kalau kelompok 2 yang sebelah sini, kelompok B mengonsepkan makna tanggung jawab, juga itu pekerjaan dia. Kemudian menelaah dalil, sama. Yang berbeda adalah kelompok B harus bisa menemukan solusi dari masalah video yang diamati nanti. Nah, jelas ya? Jadi itu yang perlu diamati nanti. Jelas ya? Oke. Coba kita lihat videonya lagi. Ini dia. Silakan Ananda amati videonya yang berhubungan dengan tanggung jawab. Kemana sih Dewi? Sudah jam segini belum pulang? Ibu juga cemas, Kak, kalau Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga, Bu. Jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya, Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ananda semua, berdasarkan video yang sudah diamati tadi, kan sudah disaksikan semuanya ya dari awal sampai akhir. Nah, kemudian Bapak minta kepada masing-masing kelompok, ya kelompok A dan kelompok B, mendiskusikan. Kalau kelompok A apa ada di tugasnya? Langkah yang pertama apa? Mendiskusikan rumusan dan hipotesisnya. Habis itu kelompok 2 apa tugasnya? Menemukan solusi dari masalah video tadi. Apa solusinya? Oke, silakan kepada kelompok A dan kelompok B berdiskusi dengan teman kelompoknya. Usahakan diskusinya itu maksimal sehingga tidak terjadi kekurangan-kekurangan dalam proses menjawabnya. Silakan. Diskusi terlebih dahulu. Bagaimana Ananda? Sudah selesai diskusi untuk tahap pertama? Sudah didiskusikan kelompok A tentang rumusan dan hipotesis? Sudah? Sebentar lagi ya. Jangan lupa lanjut ke langkah kedua untuk bisa mengonsepkan apa itu makna tanggung jawab menggunakan bahasa sendiri. Jelas ya? Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2 juga seperti itu. Setelah selesai diskusi membahas tentang solusi, jangan lupa berusaha untuk bisa mengonsepkan makna tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa sendiri. Ya. Oke, silakan lanjut. Tahap kedua, langkah keduanya itu. Sampai konsep tanggung jawab. Sampai dalil itu langkah ketiga. Sampai langkah kedua aja dulu. Udah 2 tahap yang kita laksanakan. Lanjut tahap ketiga. Ananda masing-masing kelompok, baik A ataupun B, berusaha untuk membuat laporan sementara. Ditulis. Nah, jadi tunjuk dari kelompok ini siapa yang akan menjadi juru tulis yang membuat laporan sementara hasil investigasi, hipotesis dan rumusan masalahnya.
Nah, setelah itu yang lain juga berbagi kerja. Yang lain juga menelaah dalil surat Al-Isra ayat 36. Apa hasil telaahnya? Berbagi kerja ya. Itulah yang dinamakan kerjasama. Silakan. Kemudian lanjut Ananda kelompok 2, kelompok B. Setelah tahap yang kedua, lanjut tahap ketiga. Ya. Tahap ketiganya apa tadi? Solusi. Nah, menulis lagi, menulis hasil investigasi, membuat laporan. Buat laporan, bagi tugas siapa yang akan menulis hasil investigasi solusinya, apa solusinya? Nah, apa solusi untuk memecahkan masalah tadi? Anaknya gimana? Terlambat pulang. Apa solusinya? Kan ada di sana tadi di videonya kan? Nah, habis itu setelah mencari solusi, ditulis solusinya, jangan lupa telaah dalil tentang surat Al-Isra ayat 36. Nah, ya, silakan lanjut diskusinya. Sementara kalian diskusi, Bapak akan melakukan penilaian juga, menandakan siapa yang yang serius dalam belajar. Udah selesai? Laporannya udah selesai? Kelompok A udah selesai laporannya? Laporan sementaranya udah selesai? Sedikit lagi? Oke. Kelompok B udah ya? Oke, sementara kita tunggu kelompok A menyelesaikan laporan investigasinya. Udah? Selesai? Udah ya? Kelompok A udah selesai? Nah, kalau udah, kita masuk tahap berikutnya. Masing-masing kelompok Bapak minta untuk melakukan presentasi hasil laporan yang sudah dibuat berdasarkan langkah-langkah kegiatan PBM kita hari ini. Ya, Bapak inginnya kelompok B terlebih dahulu mempresentasikan hasil temuannya, hasil temuan solusi, bagaimana konsep tanggung jawabnya, solusinya, kemudian hasil telaah dari surat Al-Isra ayat 36. Silakan kelompok B, siapa yang mau menampilkan, mempresentasikan? Ya, menghadap ke depan sedikit. Nah, ya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan seorang siswa adalah upaya sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau yang dicita-citakan. Oke, terima kasih dari kelompok B. Bagaimana tanggapannya? Bagus? Bagus. Kita kasih apresiasi, tepuk tangan sekali lagi. Ayo. Lanjut presentasi dari kelompok 1 atau kelompok A. Bapak minta yang kali ini tampil di depan. Nah, di sini. Nah, minta 1 ya, tampil di depan. Silakan. Apa kira-kira hasil hasil investigasi laporannya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami untuk melihat permasalahan yang diamati dari video report. Rumusan masalahnya adalah siswa yang kurang bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan. Potensi dirinya untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati, dan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain. Ya. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tampilan kelompok A? Bagus? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa ya. Hasil diskusi dari kelompok A dan B ini mengasah kemampuan kita, menambah pengetahuan kita. Kepada Anda semua, baik kelompok A dan kelompok B, Bapak mau memastikan bahwasanya apa saja tanggapan Ananda terkait materi yang dipelajari hari ini. Nah, ini tanggapan Ananda. Apa tanggapan Ananda terhadap materi hari ini? Silakan dijawab oleh kelompok A ataupun kelompok B. Apa tanggapannya? Silakan. Dari kelompok B ada? Silakan berdiri di tempat duduk aja juga boleh.
Ya, ganti-gantian. Ayo. Jangan malu-malu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diberikan siapa? Diberikan Allah. Berikan Allah SWT. Itu dia, itu kata kuncinya. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, Bapak mau bertanya juga untuk kelompok A. Apa yang dirasakan, apa tanggapan Ananda semua dari kelompok A terhadap materi yang sudah dibahas? Bagaimana? Gaza juga boleh? Ya, Gaza aja. Apa tanggapannya setelah belajar nih? Ya, silakan berdiri Gaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaza. Ya. Dari kelompok A. Ya, apa tanggapannya setelah mempelajari materi? Mana hasil diskusinya? Ayo, silakan baca. Oke, bagus. Bagaimana tanggapan kelompok B? Bagus? Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Baik, Ananda semua, itu rangkaian kegiatan kita hari ini. Bapak mau mengajak Ananda semua sebelum ditutup. Apa kira-kira menurut Ananda, baik kelompok A ataupun kelompok B, kesimpulan dari materi kita hari ini yang berhubungan dengan tanggung jawab? Nah, apa kira-kira kesimpulan materi kita hari ini yang berhubungan dengan tanggung jawab? Silakan. Oke, Syaril. Wah, ini Syaril nih, siswa Bapak kesayangan nih. Biar rajin menjawab. Silakan Syaril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaril Ramadan dari kelompok 2. Kelompok 1. Dari kelompok 1. Saya akan menjawab hasil kesimpulan pembelajaran yang kami bahas tadi. Dengan keyakinan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang telah diberikan berupa segala potensi yang ada, maka sikap kita adalah menjaga amanah itu dengan rasa tanggung jawab yang semaksimal mungkin. Wah, bagus. Sekian dari saya. Terima kasih. Bagus sekali. Nah, kalau kelompok 2 ada tambahan? Pas. Berarti sama ya kesimpulan kita, bahwasanya dengan keyakinan yang maksimal kepada Allah. Nah, terus atas amanah yang diberikan berupa segala potensi yang ada, maka sikap kita adalah menjaga amanah itu dengan rasa tanggung jawab yang maksimal. Oke, Ananda semua, Bapak mau menyampaikan bahwasanya materi tanggung jawab itu penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik dalam bekerja sebagai siswa ataupun sebagai makhluk Allah, terutama dalam beribadah. Apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, pasti ada tanggung jawab. Oke, bagus. Kemudian Bapak mau menyampaikan kepada Ananda semua, apa kira-kira dari materi yang kita bahas hari ini yang diragukan atau belum mengerti? Ada enggak yang materi belum dimengerti? Alhamdulillah diterima dengan baik, Pak. Alhamdulillah, bisa dipahami semuanya ya? Oke. Karena sudah dipahami dan tidak ada yang ditanyakan, maka tugas Ananda di rumah adalah sama dengan yang minggu lalu, mengerjakan LKPD di rumah. Nah, LKPD-nya sudah dibagikan. LKPD minggu lalu itu dikumpulkan nanti ya. Oke. Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Kemudian Bapak tutup materi kita hari ini, pertemuan kita, dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada ketua kelas silahkan siapkan dan tutup pembelajaran kita. Siapa? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.